Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Schalke versus Bayern di Rotten akhiri 2022 dengan 3 poin. Pada pertandingan di Veltins Arena, Bayern mencetak gol di masing-masing babak lewat aksi Serge Gnabry di menit ke-38 dan Eric Maxim Choupo-Moting di menit ke-52. Tambahan 3 poin ini membuat tim asal Bavaria itu kukuh di posisi pertama dengan 34 poin dari 15 laga, sedangkan Schalke di dasar klasemen dengan 9 poin. Napoli versus Udinese, Partenopei tutup tahun dengan kemenangan 3-2. Napoli menjamu Udinese di Stadio Diego Armando Maradona. Napoli unggul 2-0 di babak pertama lewat Victor Osimhen pada menit ke-15 dan Piotr Zielinski di menit ke-31. Elif Elmas memperlebar selisih menjadi 3-0 pada menit ke-58. Namun Udinese lantas membalas melalui Ilya Nestorovski pada menit ke-79 dan Lazar Samardzic pada menit ke-82. Udinese coba menyelamatkan poin, namun pada akhirnya Napoli yang berhasil menjaga skor 3-2 tetap bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini mereka memimpin Serie A dengan 41 poin, sementara Udinese tertahan di urutan ke-8 dengan 24 poin. Di laga lainnya Sampdoria kalah 0-2 dari Lecce, Bologna menang 3-0 atas Sassuolo. Manchester City versus Brentford, dramatis The Citizen takluk 1-2. City menjamu Brentford di Stadion Etihad. The Citizen dikejutkan Brentford usai dibobol Tony pada menit ke-16. Manchester City baru bisa mencetak gol balasan sesaat sebelum turun minum dari sepakan Phil Foden. The Bees akhirnya keluar sebagai pemenang usai Tony mencetak gol keduanya di akhir injury time. Dengan kekalahan ini, Manchester City gagal menggusur Arsenal dari puncak klasemen. Erling Haaland dan kawan-kawan tetap di peringkat kedua dengan perolehan 32 poin dari 14 pertandingan, sedangkan Brentford naik ke urutan ke-10 dengan 19 poin. Liverpool versus Southampton, Nunes 2 gol, The Reds menang 3-1. Pada pertandingan di Anfield, seluruh gol tercipta di babak pertama. Roberto Firmino membuka keunggulan Liverpool di menit ke-6. Adam menyamakan kedudukan di menit ke-9. Tuan rumah kembali unggul di menit ke-21 lewat aksi Darwin Nunes. Nunes kembali mencetak gol di menit ke-42. Hasil ini membuat si Merah naik ke posisi ke-6 klasemen Liga Inggris dengan 22 poin dari 14 laga, sedangkan Southampton di posisi ke-19 dengan 12 poin. Tottenham versus Leeds, drama 7 gol Spurs comeback dan menang 4-3. Bermain di London, Leeds 3 kali unggul berkat gol Crescencio Summerville di menit ke-10 dan Rodrigo Moreno di menit ke-43 dan 76. Namun Tottenham sukses pula menyamakan kedudukan lewat Harry Kane di menit ke-26, Ben Davies di menit ke-51, dan Rodrigo Bentancur di menit ke-81. Kemenangan Spurs akhirnya didapat usai Bentancur mencetak gol keduanya di menit ke-83. Kartu merah Taylor Adams di menit ke-87 semakin memperparah nasib buruk Leeds. Hasil ini mengantarkan Tottenham naik ke urutan ke-4 klasemen sementara dengan 29 poin dari 15 laga, sedangkan Leeds tertahan di urutan ke-14 dengan 15 poin dari 14 laga.
Wolverhampton versus Arsenal, Odegaard menangkan The Gunners 2-0. Laga Wolverhampton versus Arsenal digelar di Molineux. Laga berjalan ketat meski Arsenal lebih dominan. Sampai babak pertama berakhir, skor masih 0-0. Arsenal berhasil menemukan celah di babak kedua dan memecah kebuntuan pada menit ke-55 lewat Odegaard. Odegaard menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-75. Keunggulan itu berhasil dijaga sampai laga tuntas, memastikan Arsenal kukuh di puncak klasemen Liga Inggris dengan 37 poin dari 14 laga, sementara Wolverhampton masih tertahan di dasar klasemen dengan 10 poin dari 15 pertandingan. Newcastle versus Chelsea, The Magpies menang 1-0. Bermain di St. James Park, Newcastle sempat minim peluang di babak pertama. Joseph Willock akhirnya memecah kebuntuan lewat gol spektakulernya pada menit ke-67. Hasil ini membuat Newcastle sudah mengumpulkan 30 poin dari 15 laga, menggeser Tottenham di posisi keempat karena baru meraih 29 poin. Sedangkan Chelsea menelan kekalahan ketiga secara beruntun di Liga dan tercecer di urutan ke-8 dengan 21 poin dari 14 laga. Hasil Premier League pekan ke-16 hari ini. Bournemouth menang 3-0 atas Everton, West Ham kalah 0-2 dari Leicester, Nottingham Forest menang 1-0 atas Crystal Palace. Piala Dunia seminggu lagi, Maddison cedera. James Maddison cedera saat Leicester menghadapi West Ham United. Kini manajer timnas Inggris Gareth Southgate bakal berdoa kencang agar cedera Maddison tidak parah dan masih bisa dibawa ke Piala Dunia 2022. James Maddison sendiri baru sekali membela timnas Inggris pada 14 November 2019 saat jadi pemain pengganti kala mengalahkan Montenegro 7-0 di kualifikasi Euro 2020. Cetak Pres, Darwin Núñez dipuji habis-habisan. Penyerang Liverpool Darwin Núñez tampil apik saat timnya berlaga kontra Southampton. Tak tanggung-tanggung Liverpool sukses membungkam Southampton dengan skor 3-1. Berkat kemenangan itu, Jurgen Klopp memuji tim asuhannya yang membuat The Saints kewalahan. Pelatih asal Jerman itu menyanjung permainan luar biasa yang ditampilkan Darwin Núñez. Menurutnya, pemain 23 tahun itu memainkan peran dengan baik sebagai di tengah cederanya Luis Diaz dan Diogo Jota. Kedua gol Darwin Núñez luar biasa dan pergerakannya luar biasa. Dia bermain sebagai sayap kiri dengan baik, meski juga harus masuk ke tengah dalam beberapa situasi, jelas Klopp. Chelsea dikalahkan Newcastle, Graham Potter salahkan jadwal padat. Newcastle United mengalahkan Chelsea 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris 2022-2023. Pelatih The Blues Graham Potter menyinggung soal jadwal padat timnya. Awalnya Potter menyinggung soal harus mengganti Ruben Loftus-Cheek pada menit ke-7 dan Cesar Azpilicueta sebelum babak kedua dimulai. Kedua pemain tersebut mengalami cedera, lalu pelatih asal Inggris itu menyorot jadwal laga. Itu adalah laga yang sulit bagi kami, kehilangan Ruben dan Aspi di babak pertama. Anda dapat melihat jadwal yang berbeda di kedua tim. Newcastle memiliki satu pertandingan dalam seminggu dan kami memiliki jadwal yang padat, katanya kepada BBC Match of the Day. Graham Potter buat Chelsea ulangi rekor buruk 20 tahun silam. Kegagalan meraih kemenangan di Stadion St. James Park melawan Newcastle membuat Chelsea mengalami 3 kekalahan beruntun. Melansir dari Metro, 3 rentetan kekalahan itu merupakan rekor buruk yang didapat The Blues untuk pertama kalinya sejak 2002 silam. Dengan hasil tersebut, tentu Graham Potter kini menuai tekanan yang begitu besar dari seluruh penggemar Chelsea. Pasalnya setelah mengawali masa transisi sebagai pengganti Thomas Tuchel, Potter mendapatkan hasil yang mengesankan. Namun seiring berjalannya waktu, Graham Potter mulai menampilkan boroknya ketika Chelsea terus mendapatkan hasil yang mengecewakan. Newcastle United catat rekor hebat. Kemenangan atas Chelsea 1-0 membuat Newcastle United kini berada di posisi ketiga klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023 dengan koleksi 30 poin dari 15 laga. Posisi yang diduduki Newcastle United kali ini menjadi kali pertama bagi mereka dalam 21 tahun terakhir. Kali terakhir Newcastle United berhasil finish di 3 besar sebelum Natal adalah pada musim 2001-2002. Saat itu Newcastle United finish di posisi keempat pada akhir musim 2001-2002.
Arsenal bakal meraup 2 berkah dari kekalahan Manchester City. Arsenal bakal meraup 2 berkah dari kekalahan Manchester City pada pekan ke-16 Liga Inggris 2022-2023. Pertama, dilansir dari Skolka, kekalahan Manchester City membuat Arsenal sampai sejauh ini jadi satu-satunya tim yang belum pernah kalah dalam laga kandang di Liga Inggris 2022-2023. Dalam 6 laga yang telah dijalani Arsenal di Emirates Stadium, mereka menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Lalu berkah kedua adalah kekalahan Manchester City membuat The Gunners akan berada di puncak Liga Inggris 2022-2023 saat Natal. Bagi Arsenal, hal tersebut menjadi pertama kalinya. Fenomena tersebut menjadi langka bagi Arsenal setelah terakhir kali ada di puncak klasemen saat Natal pada musim 2007-2008. Selebrasi berkelas sang penakluk Manchester City Ivan Toney untuk Gareth Southgate. Ivan Toney jadi protagonis kemenangan sensasional Brentford di markas raksasa Manchester dengan mencetak 2 gol dan selebrasi berkelasnya seolah membungkam Southgate. Dia menutup kedua kupingnya dengan telunjuk sembari memejamkan mata, seakan-akan mengirim pesan yang cukup dalam untuk manajer timnas Inggris Gareth Southgate yang telah mengabaikannya untuk unjuk gigi di Qatar. Gol dramatisnya ke gawang Manchester City itu merupakan torehan ke-20 Toney di tahun ini. Kondisi bek Manchester City buat timnas Spanyol ketar-ketir. Bek Manchester City Aymeric Laporte membuat timnas Spanyol ketar-ketir itu setelah dia mendapat cedera di kepalanya saat membela The Citizen saat bersua Brentford. Ketika tengah berduel dalam situasi sepak pojok pada menit ke-50, kepalanya terkena sikut pemain Brentford Ethan Pinnock. Sontak saja bek berpaspor Spanyol itu terkapar, kepalanya sampai mengeluarkan darah. Kondisi tersebut membuat cemas timnas Spanyol, pasalnya dia termasuk salah satu pemain yang disertakan pelatih Luis Enrique ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Bekuk Udinese, Napoli catatkan rekor 11 kemenangan beruntun. Napoli mencatatkan rekor 11 kemenangan beruntun ketika sukses membekuk Udinese 3-2 dalam lanjutan Serie A Italia Sabtu 12 November. Catatan 11 kemenangan beruntun ini memecahkan rekor milik Napoli sebelumnya ketika mereka, skuad asuhan Maurizio Sarri, meraih 10 kemenangan berturut-turut pada musim 2017-2018. Cristiano Ronaldo absen lawan Fulham, curi start untuk Piala Dunia 2022. Manchester United kemungkinan besar tidak akan diperkuat Cristiano Ronaldo saat berhadapan dengan Fulham. Sang striker dilaporkan absen dalam latihan MU baru-baru ini. Manchester Evening News mengklaim bahwa absennya Ronaldo ini disebabkan Ronaldo ingin curi start untuk Piala Dunia 2022. Ini disebabkan pertandingan pekan ke-16 ini cukup beresiko. Ronaldo tidak mau mendapat cedera dan gagal berangkat ke Qatar. Untuk itu, ia diberitakan meminta izin kepada Ten Hag tidak dimainkan di laga ini agar ia bisa langsung fokus mempersiapkan diri untuk Piala Dunia 2022. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!